Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, dari kelompok pembiayaan kesehatan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator, Saila Rahmayanti, dan teman-teman saya. Saya Amalia Putri Kurniawati. Saya Fatimah Zahra. Saya Rufus Sabila Esraf. Saya Nisrin Alifana ya. Oke, next. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang dari pembiayaan kesehatan, yang kedua yaitu pengertian pembiayaan kesehatan, yang ketiga tujuan pembiayaan kesehatan, yang keempat unsur-unsur pembiayaan kesehatan, yang kelima prinsip pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan pembiayaan kesehatan. Untuk yang pertama ada latar belakang dari pembiayaan kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan di suatu negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang bernilai sangat intensif. Di Indonesia sendiri tak bisa dipungkiri bahwa tren pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola pemerintah. Ketika pemerintah negeri ini hanya memandang sebelah mata pada pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat akan menjadi sangat memprihatinkan. Negara Indonesia telah mengupayakan sistem penyelenggaraan program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar masyarakat Indonesia dapat memenuhi dasar kesehatan yang layak. Sistem ini disebut JKN, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang penting dalam implementasi JKN ini. Pembiayaan kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang selanjutnya yaitu pengertian dari pembiayaan kesehatan. Nah, didasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 yang di dalamnya tentang Sistem Kesehatan Nasional Pasal 3 dijelaskan bahwa pembiayaan kesehatan adalah bagian dari subsistem atau dengan kata lain komponen pengelolaan kesehatan yang telah ditetapkan dalam Standar Kesehatan Nasional. Sedangkan menurut Setiawan pada tahun 2017, arti dari biaya kesehatan ini dikatakan sebagai besarnya dari dana yang perlu disediakan untuk melaksanakan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang dibutuhkan oleh individu, keluarga, kelompok, dan juga masyarakat. Biaya kesehatan sendiri ini dapat dikelompokkan menjadi dua sudut. Yang pertama yaitu penyedia pelayanan kesehatan atau health provider, yaitu besaran dana yang perlu dipersiapkan untuk dapat menjalankan upaya kesehatan. Dan yang kedua adalah pemakai jasa pelayanan atau health consumer, yaitu besarnya dana yang perlu disediakan agar bisa memanfaatkan jasa pelayanan. Tujuan pembiayaan kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pembiayaan kesehatan bertujuan untuk tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, mengalokasikannya secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan haruslah bertujuan untuk, yang pertama, risk spreading. Pembiayaan kesehatan harus mampu meratakan besaran risiko biaya sepanjang waktu, sehingga besaran tersebut dapat dijangkau oleh setiap rumah tangga. Yang kedua, risk pooling. Beberapa jenis pelayanan kesehatan, meskipun risiko rendah dan tidak merata, dapat sangat mahal seperti hemodialisis yang tidak dapat ditanggung oleh tabungan individu. Yang ketiga, connection between ill health and poverty. Adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kesehatan. Suatu sistem pembiayaan juga harus mampu memastikan
bahwa orang miskin juga mampu pelayanan kesehatan yang layak sesuai standar dan kebutuhan. Yang terakhir, fundamental importance of health. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar di mana individu tidak dapat menikmati kehidupan tanpa status kesehatan yang baik. Unsur-unsur pembiayaan kesehatan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, unsur-unsur pembiayaan kesehatan terdiri atas 3 unsur. Unsur-unsur ini diperlukan untuk mendukung keberlangsungan subsistem pembiayaan kesehatan di mana unsur-unsur ini saling terikat dan bertumpuk. Yang pertama ada sumber dana. Sumber dana pembangunan kesehatan didapatkan dari sumber-sumber yang diperuntukkan untuk mendukung berjalannya pembangunan kesehatan, seperti APBN atau pemerintah pusat, APBD, atau pemerintah daerah, baik tingkat provinsi atau tingkat kota atau kabupaten, dan partisipasi masyarakat atau peran swasta ataupun sumber lain yang memang diperuntukkan untuk mendukung berjalannya pembangunan kesehatan. Yang kedua, sumber daya. Dalam subsistem pembiayaan, sumber daya merupakan pengelola, prosedur pelaksanaan, dan organisasi yang bertugas dalam upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan dalam mendukung keberlangsungan pembangunan kesehatan. Yang ketiga, ada pengelolaan dana kesehatan. Pengelolaan dana kesehatan merupakan aturan dan undang-undang yang berlangsung serta dilakukan secara konsisten dalam rancangan pencarian, pendistribusian, penggunaan, dan prosedur pertanggungjawaban atas dana tersebut. Prinsip pembiayaan kesehatan berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional tahun 2009 yaitu yang pertama ada kecukupan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan swasta terus digali dan dikumpulkan, serta ditingkatkan jumlahnya agar tersedia cukup sesuai kebutuhan dan tentu harus dikelola dengan baik untuk memenuhi prinsip efektif, efisien, adil, dan merata. Yang kedua, ada efektif dan efisien. Untuk menjamin pengelolaan dana kesehatan secara efektif dan efisien, maka penggunanya harus sesuai dengan perencanaan, pembiayaan kesehatan, penguatan kapasitas manajemen perencanaan, anggaran, dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan. Yang ketiga, ada adil dan transparan. Pengelolaan dana kesehatan yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Yang pertama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan yang terakhir dari swasta. Harus digunakan secara adil terhadap seluruh masyarakat sehingga kesehatan masyarakat dapat terpelihara dan masyarakat terlindung dari pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan. Yang selanjutnya adalah penyelenggaraan pembiayaan kesehatan. Didasarkan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2009, subsistem pembiayaan kesehatan adalah proses yang berkelanjutan dan terkelola untuk memastikan tersedianya dana kesehatan yang memadai dan berkelanjutan yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan peraturan pembiayaan kesehatan dilakukan melalui pemetaan dan mengumpulkan berbagai sumber dana yang dapat digunakan untuk menjamin kesinambungan pembiayaan pembangunan kesehatan, dialokasikan secara bijaksana dan digunakan secara efektif dan efisien. Penyelenggaraan pembiayaan kesehatan yang pertama ada penggalian dana. Penggalian dana untuk pembangunan kesehatan yang bersumber dari pemerintah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan, atau pinjaman yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya. Yang kedua adalah pengalokasian dana. Pengalokasian dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas secara bertahap dan terus ditingkatkan jumlah pengalokasiannya sehingga sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah pembelanjaan. Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama melalui jaminan pemeliharaan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela serta dalam upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Baik, selesai sudah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.